Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya tuh Bagus Suun. Sekarang tanggal 6 Juni tahun 2021, untuk dokumentasi kali ini kita akan membahas atau mendokumentkan tentang reactive programming dan flux dan mono. Jadi flux, mono di reactive programming ya, reactive core. Oke, video ini kemungkinan agak panjang, codingnya dikit. Oke, kita mulai ya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Pertama-tama saya buat satu project lagi ya. Saya perlu buat satu project lagi, Maven project. Oke. Nah, biar rapi, maksudnya biar nggak campur-campur. Saya kasih ini jajal reaktif. Oke ya. Buat uji coba aja. Oke, finish. Nah, kemudian di jajal reaktif seperti biasa, POM-nya saya copy ya biar cepet dari project yang sebelumnya. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya juga, ini adalah lanjutan dari dokumentasi lanjutan dari video-video yang ada dalam satu seri ini. Oke. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 6, sampai sekarang tanggal 6 ya. Oke, jadi saya masih sama. Nah, cuma saya tidak pakai Teamleaf ya. Saya tidak pakai Teamleaf. Nah, di sini saya pakainya nggak pakai web, tapi saya pakai web flux. Oke. Nah, karena untuk ke depan untuk kita bermain web client. Kemudian saya update project. Oke, ya. Kemudian kita fokus di sini ya. Nah, ini saya tutup. Oke, saya taruh di sini yang namanya package com.jajal. Apa ya, monoflux. Nah, karena kita di sini fokusnya di monoflux ya, monoflux jajal. Oke. Salah, sorry. Salah. Ininya ganti react, sorry. Oke, ganti ininya jadi react. Dan kemudian di sini saya kasih kelasnya namanya monoflux. Jadi kita akan percobaan monoflux jajal ya. Nah, gini ya. Oke. Kemudian saya kasih main di sini, kemudian saya kasih mono. Nah, mono ini dari reaktor ya, reaktor dari library-nya reaktor ya. Oke. Dari library reaktor core, berarti kita pakai reaktor core. Oke, sebelum saya lanjutin, saya punya slide. Oke, karena ini agak berbeda ya, karena ini adalah pemrograman asinkronus ya. Oke, saya buka dulu slide-nya. Oke, ini saya nggak main play dulu karena saya langsung aja di sini. Kita itu sekarang memakai reaktor core ya untuk pemrograman asinkronus dalam Java. Oke, reaktor core adalah library yang mengimplementasi dari mode reactive programming dengan standar reactive stream. Jadi si Java itu ada standar untuk ada standar untuk asynchronous reactive programming ya. Nah, sedangkan reactive stream itu apa? Inisiatif untuk menyediakan standarisasi untuk pemrosesan asynchronous stream. Stream itu aliran ya, dengan non-blocking back pressure. Nah, artinya di sini kita memakai di belakang layarnya mereka itu memakai thread. Oke, nah back pressure itu adalah mekanisme umpan balik atau feedback yang memungkinkan di mana sistem merespon beban dengan gracefully. Saya bingung di sini. Jadi saya pakai kata-katanya gracefully karena saya bingung untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kalian bisa baca di dokumentasinya karena emang agak sulit dimengerti kalau buat saya yang kurang bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian ada satu lagi non blocking di sini yang warna merah, suatu algoritma dalam concurrent programming. Ya, nah kemudian dari sini sebenarnya kita mau main reaktif ya, mau main hybrid asinkronus. Nah, asinkronus yang dari library-nya reaktor, di mana library reaktor itu mempunyai dua tipe data, yaitu flux dan mono. Ya, di mana flux adalah tipe data stream yang menghandle 0 sampai ke n elemen yang diakhiri sinyal complete atau error.
Mono adalah tipe data stream yang menghandle 0 sampai 1 elemen yang diakhiri oleh sinyal komplit atau error. Nah, ketiga sinyal di atas ya untuk diterjemahkan kemudian untuk mengeksekusi metode on next, on complete, on error pada subscriber. Jadi flux dan mono ini bisa digunakan apabila ada subscriber. Nilainya bisa dikeluarkan apabila ada subscriber. Oke. Dah. Nah, di sini sudah ada yang namanya di warna biru, warna hijau dan warna merah. Nah, warna biru itu biasanya kita pakai untuk diterjemahkan dengan on next nanti di metode subscribernya. Ya, kemudian warna hijau itu dengan on complete, warna merah itu dengan on error. Lanjut, kita yang paling gampang dulu yaitu mono, yaitu tipe data stream yang menghandle 0 sampai 1 elemen. Oke, di sini kecil-kecil ini saya ambil dari dokumentasinya reaktor ya, mono. Nah, ini gambarnya. Nah, sebenarnya mononya itu ini. Mungkin banyak yang bingung mono itu yang mana. Nih, mono itu ini. Ini mono. Nah, sedangkan ini elemennya. Jadi mono itu seakan-akan pembungkus gitu loh, atau ya sebagai pipa gitu ya, pipa. Jadi ini intinya mono. Oke. Nah, mono ini itu di dalamnya pasti ngebungkus atau mengalirkan atau ngasih gitu loh, atau ngasih aliran. Nah, aliran ini stream. Nah, jadi beda ya asinkronus dengan sinkron. Dimana kalau kita ngomongin stream itu artinya kita bisa bayangin stream itu adalah aliran. Kalau air itu dialiri, nah itu aliran maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya kita selama ini kan berhubungan terus dengan tipe data yang ujuk-ujuk ada gitu, kayak macam string, objek-objek lainnya, hashmap, link hashmap, ataukah itu objek yang kita pakai integer, float, atau date. Nah itu kan udah ada gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya stream itu adalah kayak seperti alirannya. Nah alirannya ini, nah di dalamnya itu ada objek-objek yang kita mau tangkap. Nah sebutannya elemen. Nah sedangkan mono ini adalah tipe streamnya. Jadi anggap aja ini alirannya. Dimana kalau mono itu pasti dia akan membawa yang namanya satu elemen atau 0 atau 1 elemen. Nah ini elemennya. Elemen ini bisa berupa string atau dia bisa berupa integer atau bisa berupa objek apapun. Nah mono itu pasti akan kemudian mono itu, tipe data mono itu pasti akan mengirimkan sinyal sukses. Nah ini sinyal sukses. Atau mono itu kalau misalnya dia nggak sukses, maka mono itu seperti ini. Dia seperti aliran, tapi kalau dia error, dia akan keluarin error. Oke ya. Jadi antara ini atau error. Oke. Kalau misalkan dia ini. Nah, operator ini jangan dipikir dulu. Ini operator ini bisa subscriber, jadi bisa apapun itu. Nah, jadi ibaratnya adalah objek atau suatu komponen yang ibaratnya yang menampung aliran data dari si mono ya. Ini jangan dipikir dulu. Yang dipikirin tuh yang kita fokus cuma ini. Tanda panah, gambar tanda panah ini sama hijau ini ya. Oke ya. Nah, tipe data flux atau mono itu tidak akan bisa diakses elemennya apabila tidak ada subscribe. Apabila kita tidak subscribe dia tidak akan ngeluarin nilai. Oke, sampai sini ya. Nah, makanya tipe data mono atau tipe data subflux itu harus kita subscribe agar kita mau olah yang namanya elemen-elemen yang ada di dalamnya. Oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi coding untuk yang ini. Oke, untuk mono tadi, mono itu kan bisa dibilang adalah tipe data stream yang menghandle 0 sampai 1 elemen. Untuk membuat mono ya secara simpelnya itu kita cuma pakai ini aja. Just mono, just misal ini saya kasih namanya jajal. Artinya di sini just string dong. Oke? Artinya jajal ini yang tadi yang warna hijau tadi yang ini. Oke, ini jajal. Nah, ini mono. Oke. Nah, udah. Kemudian, nah ini biar ini. Nah, kemudian ini di sini kita ini. Nah, di sini saya kasih assignment to new local variable. Saya kasih di sini
mono string. Nah, artinya tipe data mono di sini di dalamnya itu ada stringnya, elemennya. Oke, sampai sini ya, paham ya? Nah, supaya kita bisa akses yang mono ini, berarti si mono harus di subscribe. Mono string ya toh, dot subscribe. Oke, kalau misalnya kalau kita play, ini bisa di play, sangat bisa di play. Nah, kita play ya. Nah, ini cuma kayak gini aja. Dia kosong ya di sini. Oke, lihat di sini kosong. Ya kan? Artinya pada saat mono ini kita subscribe, berarti kita hanya mensubscribe aja, tidak ada apa-apain. Oke. Nah, sekarang dari sini ya, kita ke selanjutnya, slide selanjutnya. Berarti ini udah oke ya, sampai sini ya. Mudah-mudahan ya bisa dimengerti. Nah, diagram mono lagi. Oke ya. Nah, ini saya nggak langsung masuk ke sini ya. Nah, tapi kita lihat ke yang log mono yang ada di sini. Tipe data stream flux atau mono itu bisa di log. Nah, dia punya fungsi yang namanya log. Log itu adalah dia itu kayak seakan-akan dia maksudnya menghandle. Jadi kalau misalkan ada pemancaran atau pengiriman sinyal dari mono, akan melewati log dulu, di intercept sama log dulu. Jadi sama log nanti ditampilkan. Nah, supaya biar ketahuan maksudnya ini diapain aja nih ceritanya. Oke. Nah, sekarang kita log ya. Oke, kita log. Kita balik lagi di sini. Mononya itu kita log. Kita kasih log dengan dot log. Oke, kita save. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan. Keluar nggak lognya? Keluar ya. Lihat. Nah, kita samain sama yang ininya ya. Oke, pada saat kita lihat, pada saat di sini ada yang namanya mono itu on subscribe. Jadi pada saat ada subscribe, ya kan? Nah, pada saat ada subscribe, jadi si subscribe itu, ini contoh ya. Nah, sekali kita ngomong ada subscribe, berarti ini akan mensubscribe dia ke sini. Dah ke si mono subscribernya. Nah, baru habis itu log akan ibaratnya mencatat nih gerak-geriknya si mono ngapain. Nah, gerak-geriknya si mono yang keluar masuk dari si mono ngapain nih, dicatat sama si log. Oke, di intercept. Nah, si log itu akan ngecek yang namanya on subscribe nih. Nah, berarti si mono itu melakukan on subscribe. Oke, dari sini ya, sama ya. Kalau kita lihat nih, on subscribe dari mono ke logger. Nah, logger baru maksudnya dicatat sama logger nih, ya kan, di intercept. Jadi dicatatin semua apa yang gerak-geriknya. Pertama dia on subscribe. Setelah di on subscribe sama si subscribe sama si subscriber, si ini nih, ini kan subscribernya nih. Nah, dia akan merequest. Nah, dari request dia ketahuan nih. Nah, sama si log dicatat. Oh, ada request. Nah, yang masuk ke mono. Kemudian pada saat subscribe itu kan, nah si mono pada saat udah dikasih, pada saat ada permintaan, si mono akan ngasih lagi nih elemennya. Nah, ngasih elemennya itu yang warna hijau itu kita dia itu akan memanggil metode onNext pada subscriber. Nah, onNext. Oke, onNext artinya berarti kita mengolah data hasil elemen yang kita mengolah elemen yang dikeluarkan dari si mono, dari objek mono. Oke. Apabila dia sudah selesai, si mono sudah selesai, dia kirim onNext di sini yang warna hijau ini, yang bulat dari hijau yang garis putus-putus ini, kemudian dia akan bilang bahwasanya sudah selesai. Complete. Nah, ini complete. Garis vertikal ini complete. Nah, dia ngirim sinyal bahwasanya, "Woi, saya sudah complete, selesai nih." Oke, sampai sini. Paham ya? Nah, kena log dong di ini sama log. Oke. Begitu ya. Nah, itu kan ada dua ya, 1, 2. Tadi kan kalau misalnya kita lihat dari presentasinya ada 3. Nah, yang ketiga itu on error. Nah, on error tuh maksudnya gini. Jadi ini hanya pilihan.
Nanti yang keluar dari mono itu apa? Apakah on complete atau on error gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Nah, apabila dia error, di sini, maka pada saat on subscribe, nah di sini nih, nah mono akan keluarkan errornya. On error ngasih ke log. Nah, jadi ada dua, jadi bisa pakai, jadi bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Oke, nah, atau kalau misalnya kita mau cancel jadinya seperti ini. Jadi ini ada 3 bagian ya, satu ya kan, ada 3 contoh, maksudnya permisalan kasus 1 ini yang sukses, yang ada elemennya, ini yang ada errornya, dan yang ini yang di cancel. Oke ya, paham ya untuk menerangin sebuah log ya, log pada mono. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, berarti di sini ketahuan nih. Nah, si mono ngapain aja? Si mono itu pasti akan ngeluarin on subscribe, on request, kemudian si subscribe itu akan mengirimkan sinyal request, baru setelah itu si mono akan ngasih kirim on next dan on complete. Oke ya. Nah, berarti si subscribe ini nampung nih, maksudnya bisa mengakses, bisa mengolah data dari si mono. Nah, baru habis dari sini kita kasih di sini ada yang namanya lambda. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita bilang di sini result. Oke. Jadi kalau misalnya dia ada resultnya, maka kita kasih sysout result. Oke. Nah, ini on next sebenarnya. Oke. Ya. Kita save. Tep. Nah, oke ya. Ini keluar dong dia, jajal. Ini dari subscribernya nih, kita sysout. Nah, artinya si mono itu akan meng-call on, si mono itu ibaratnya pada saat sudah ditranslate, pada sudah diterjemahkan, dia akan memanggil on next pada si subscriber. Nah, subscriber tinggal nangkap aja nih. Nah, tinggal bikinlah dia fungsinya. Fungsinya itu berupa lambda. Nah, lambda itu apa? Nah, ini pola tata cara memakai lambda. Nah, lambda itu bisa dibilang hampir sama, nyaris sama kayak raw function pada TypeScript. Oke ya, sampai sini. Sip. Ini apabila ini complete berhasil. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau ambil apabila ada error. Nah, si mono itu akan meng-call yang namanya on error. Oke, on error kita kasih di sini errornya. Kasih variabel yang nangkap errornya, kemudian kita sysout ya. Anggap lagi ini nih, kita jangan error dulu ya. Nah, ini log biasa ya. Nah, terus saya kasih di sini yang namanya, saya errorin ya, kita errorin si mononya, kemudian si mono itu error, mono.error. Oke. Nah, new runtime exception ya. Nah, di sini saya kasih ini ceritanya error. Oke ya. Ini ceritanya error. Nah, kenapa dia merah? Oke, kenapa dia merah? Nah, dikarenakan ini si mono ngeluarin error, sedangkan di sini yang nangkep adalah mono dalamannya string. Nah, sekarang kita ganti ini menjadi wildcard. Nah, paham sampai sini wildcard? Wildcard ada di beberapa video sebelum ini ya. Tipe data wildcard. Nah, artinya wildcard itu adalah tipe data yang tidak diketahui. Bisa string, dia adalah extend dari objek, bisa string, bisa error, bisa apapun itu. Jadi dia bisa diterima apa aja. Sampai sini ya. Nah, kalau kita misalnya kita save di sini, kita mainkan, kita play, error. Nah, maka pada saat on subscribe dan pada saat on subscribe nih ya kan, kemudian di request akan ada error, ya kan? Maka si mono akan mengirim sinyal, akan memberikan sinyal error kepada subscriber. Nah, yang isinya ini ceritanya error seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, nah kalau misalnya tadi on next itu seperti ini on next ya, ini on next, yang saat ini on next ya. Oke,
saya terangin lagi. Ini saya play lagi ya. Sorry. Nah, pada saat dia on complete, nah ini ada on next. Nah, ini pada saat sudah subscribe, dia ngirim ya, ngirim. Nah, udah tuh pada saat ngirim dengan on next, maka di subscribe dia itu di sini ada, kita tangkap nih sama subscribe nih. Ini resultnya mau diapain pada saat on next. Jadi ini berupa fungsi. Jadi si Mono akan memanggil on next di dalam subscriber. Oke. Nah, kalau kita pasang metode untuk on next gitu kan, maka dia akan meng-call. Oke ya. Tapi kalau misalnya dia error, dia nggak ngapa-ngapain kayak saat ini. Nah, kalau misalkan dia on next, nah maksudnya tidak ada error, ini seperti ini ya. Jadi ini yang nangkep. Ini on next-nya nih. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada error, ada error. Nah, kalau ada error dia tidak ngirim ini dong. Nah, dia seperti ini. Jadi ini ada dua kasus ya. Ini yang berhasil, ini yang gagal, yang error. Pada saat dia error, dia akan kirim error. Oke. Nah, tetapi di sini tidak ada nih yang nangkep nih. Nah, pada saat dia kirim error, di sini tidak ada yang nangkep nih. Errornya mau diapain? Jadi kalau misalnya kita play, error dong. Nah, error seperti ini. Nah, kita tangkap nih misalnya mau diapain. Nah, nanti jadi seperti ini. Subscribe Mono dengan on next dan error. Jadi pada saat dia on next, dia ada yang nangkep nih. Nge-call function on next. Pada saat dia error, dia pun ada yang nangkep. Nge-call yang namanya on error. Oke, kita lihat di sini. Kita bikin lagi yang namanya function ya, lambda function. Kita kasih sys out error, karena ini keluarannya apa? Ini keluarannya kan error nih. Nah, get message. Oke ya, kita buka. Jadi, nah tuh rapi ya, bisa dibaca ya. Jadi di sini kalau misalkan Mono dia kita subscribernya udah nangkep. Apabila on next kita mau akses nilainya, maka mengeksekusi yang ini. Nah, kalau error mengeksekusi yang ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita mouse over ke subscribe, di sini ada yang namanya consumer. Nah, ini consumer ini pada saat on next, pada saat error consumer. Pada saat error dikonsum oleh siapa? Dikonsumsi oleh siapa? Nah, berarti oleh ini. Oke. Ya. Bisa dipahami ya? Gampang? Oke, sip. Nah, lanjut ya. Nah, berarti ini sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kayak gini, kita play. Nah, berarti pada saat on subscribe, nah si subscribernya itu request. Nah, tidak ada, karena kemudian langsung dibikin error sama kita. Nah, dia akan ngirim sinyal dan meng-call nih sinyal tersebut, diterjemahin nge-call untuk eksekusi on error. Ya kan? Pada saat on error dikeluarinlah di sini untuk sys out yang ini. Oke ya, sampai sini ya. Paham ya? Sip, bisa dipahami, agak jelimet memang. Oke, lanjut ya. Kita ke Flux. Oke, ini hanya uji coba doang ya. Nah, sekarang saya kasih public static untuk saya simpan ya, static void tes mono. Oke, ini tes mononya ya. Udah nih. Nah, ini saya cut. Nah, saya taruh sini. Oke, nah sekarang kita fokus ke main lagi. Nah, kita fokus ke main lagi. Sekarang kita main Flux. Oke. Flux itu juga sama ya, tipe data nyaris sama kayak Mono, cuma bedanya Flux di sini artinya Flux itu maksudnya hanya bedanya dia bisa menghandle beberapa 0 sampai ke n elemen, artinya dia berupa array. Kalau Mono tadi kan berupa objek. Nah, berupa satu objek. Kalau misalkan Flux itu dia berupa array, maksudnya dia bisa menghandle beberapa elemen, itu banyak dia, dari 0 sampai ke n elemen. Oke. Ya. Ini tadi Mono. Ya. Ini Mono nih. Nah, sekarang kita cek diagram Flux. Nah, Flux itu kayak gini.
Jadi dia ada berapa tuh? Persis kayak array. Karena emang array. Jadi ini elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Dan ini adalah sinyal sukses yang dikasih oleh flux. Nah, tanda panah ini, satu ini sebutannya adalah flux. Oke, nah kalau error kayak seperti ini. 1, 2 pada saat yang keberapa dia error, ini ditampilkannya di ini itu seperti di representasinya diagramnya seperti ini. Oke ya, sampai sini. Karena di sini nih, lihat ada yang vertikal ini, flux itu dia ngirim sinyal bahwasanya dia sudah komplit atau sukses. Oke. Nah, ini berarti on next. Jadi dia kalau misalnya kita si flux itu akan mengirim sinyal setiap elemennya kepada subscriber, dan subscriber akan meng-call function on next, metode on next pada dirinya sendiri, pada si subscriber ya, gitu. Jadi si flux ini ibaratnya nge-call on next ke subscriber nantinya. Oke. Nah, sekarang kita subscribe flux. Oke, kita bikin fluxnya ya. Flux sama seperti mono, tinggal flux just. Kita anggapnya string ya, masih string. Saya kasih di sini Budi, Wati. Kemudian saya kasih di sini Ibu Budi. Nah, saya kasih di sini Tante Budi. Omnya juga tadi maunya, tapi ntar dulu ya. Cukup ini dulu. Ya biar enak ya, Bapak Budi deh, Bapak Budi. Udah. Oke ya. Nah, kemudian dari sini saya bikin dia dikasih ke assign ke lokal variabel. Di sini saya kasih flux, namanya flux string. Oke ya. Nah, flux di sini ya. Udah tuh. Nah, kemudian sama tipe data stream. Tipe data stream kalau flux atau mono tidak akan ngapa-ngapain. Kita tidak akan bisa apa-apa kecuali dia harus di subscribe kalau kita mau ngolah datanya si flux. Artinya si flux harus kita subscribe, oke? Berarti flux string subscribe. Dalam kondisi kayak gini, flux stringnya, flux ini kita subscribe, artinya kita akan sama seperti ini. Nah, ini mensubscribe dengan tidak ngapa-ngapain, hanya subscribe tetapi tidak ngapa-ngapain. Jadi ada sebuah subscribe kayak seperti mono tapi tidak ngapa-ngapain. Jadi si flux itu ngasih sinyal, nih elemen pertama, nih elemen kedua, nih gua sukses, nih error. Nah, tapi si subscribernya hanya diem aja. Oke? Nggak ngapa-ngapain. Oke ya. Nah, oke tuh sampai sini ya. Nah, kemudian supaya bisa ngapa-ngapain, berarti di sini dikasihlah sama seperti si mono tadi. Nah, kita kasih ya pada saat. Nah, sama si flux akan mengirim on next. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita save dulu. Nah, kita log ya, kita log. Saya kasih maaf. Nah, saya kasih di sini, saya enter, saya kasih di sini log. Oke, artinya kita log semua flux, sorry. Nah, udah. Nah, kita ke slide selanjutnya yang ini. Nah, kita ngelog flux. Nah, persis sama kayak si mono tadi ya. Persis sama kayak si mono. Nah, persis sama kayak mono ya. Tuh. Nah, jadi log itu sebagai intercept. Jadi dia itu ada di tengah dia. Dia catetin semua gerak-geriknya si flux. Oke. Nah, udah. Sekarang kita save. Kita play. Nah, ketahuan deh itu sama si log ya. Nah, jadi ketahuan pada saat dia jadi pada saat si subscribe di sini. Nah, kita balik lagi di sini ya. Pada saat kita subscribe di sini artinya si subscribe itu akan mensubscribe. Oke. Nah, pada saat unsubscribe si mono akan kirim sinyal on subscribe. Oke ya. Udah. Nah, kemudian si subscribe akan merequest, dia minta nih datanya. Nah, kemudian si flux itu akan kirim ini loh, on next.
On next pertama Budi. Nah, ini pertama Budi. On next lagi kedua Wati. On next lagi ketiga Ibu Budi. On next lagi Bapak Budi. Oke? Sampai sini ya. Kemudian pada saat dia udah selesai kayak gini, baru dia akan kirim ya namanya sinyal on complete yang ini. Oke? Sip. Nah, dari semua ini apabila dia ada error, dia akan mengirim on error, persis sama seperti yang ada di mono. Oke ya. Nah, oke ya. Kita coba untuk kita bikin on next-nya ya. Nah, kalau on next berarti kita bikin function. Kita bikin function di dalam subscribe lambda function. Nah, saya kasih di sini untuk nangkep setiap elemen yang dikirimkan oleh si Flux. Nah, berarti kita pakai lambda. Nah, ini resultnya, kemudian kita udah ketangkap. Ini yang berhasil, yang tangkepannya ya. Nah, kita sysout resultnya. Oke. Dah, kita play. Nah, tuh. Pada saat on next si Flux itu ngasih sinyal on next, ngirim sinyal on next Budi. Nah, Budi di sini this is on. Nah, terus si Fluxnya lagi kirim lagi on next, dalamnya Wati, on next Wati. Nah, maka dia akan si dalam on next di sysout namanya Wati, ya kan? Terus kirim lagi si Flux itu on next Bapak Budi, maka yang subscriber akan mengeksekusi on next-nya yaitu cuma sistem out println-nya Bapak Budi, Ibu Budi selanjutnya sampai dia mengirimkan on complete. Oke ya, paham ya? Bisa dipahami? Lumayan agak berat ini caranya, maksudnya untuk mengertinya, mudah-mudahan bisa dimengerti kalau buat saya. Nah, kemudian saya bilang di sini kita kasih concat ya, concat value. Jadi artinya concat with value, kita tambahin nih. Nah, di sini Tante Budi. Dah. Oke, kita play. Artinya Flux ini nanti array ini kita tambahkan, elemennya ditambahin, di concat. Cep. Nah, jadi ada tambahan tuh ya, Tante Budi. Kemudian kita coba lagi, kita errorin. Yang terakhir kita concat with, nah ya, kita concat with publisher lagi, karena Flux ini publisher ya. Nah, kita concat lagi dengan Flux tapi isinya error. Nah, di errorin ya, new, saya kasih runtime exception. Oke. Ini ceritanya error di Flux. Nah, kita lihat. Tes. Nah, oke ya. Error. Tadi kalau misalnya kita lihat tadi dengan yang subscribe dengan on next itu seperti ini yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Yang error. Jadi pada saat di error dia nggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang subscribe on next dan on error. Oke. Nah, ini on next. Nah, sekarang kita buat on errornya persis sama. Jadi kalau misalnya on next 1, 2, ya kan? Terus on next. Nah, pada saat on error dia akan eksekusi, dia akan ngirim sinyal on error ke dalam subscriber. Jadi subscriber akan mengeksekusi on error. Oke, sama seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita kasih yang namanya yang menghandle subscriber ini supaya dia bisa menghandle error. Nah, error pakai lambda ya. Kita hanya cuma buat ininya doang. Error dot get message. Oke, saya bilang ini errornya. Oke. Nah, ini saya ini. Dah, kita play. Berarti ada ini yang menghandle on next ya. Ini yang menghandle on error. Kita play. Nah, ini errornya. Ini ceritanya error di Flux. Nah, ini saya kasih ini. Nah, lihat di sini. Ini yang menghandle error.
ini yang menghandle on next. Jadi ya, jadi subscriber ini kita bikin fungsi untuk menghandle error, menghandle on next. Ini yang menghandle ini yang menghandle error. Sorry ya, agak beribet mungkin ngomongnya, susah saya neranginnya nih. Sampai sini paham ya, tapi gampang ya. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi untuk cara main Flux dan Mono ini seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dari bagan-bagan yang ada di sini. Ini bagan-bagannya ya, bagan-bagan yang sudah dibuat. Maksudnya mudah-mudahan bagan-bagan ini bisa memahami pengertian Flux sama Mono. Nah, karena ini akan dipakai pada saat kita nanti bermain seperti web client atau asynchronous method ya, dengan metode asynchronous, pemrogramannya asynchronous dengan memakai reactive stream. Oke, yang penting cuma satu, diingat bahwasanya stream adalah aliran dan aliran ini di dalamnya ada objek. Nah, yang kita tangkap adalah objeknya. Jadi flux atau mono itu bisa dibilang yang menghandle aliran tersebut. Oke ya, kesimpulannya cuma di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami. Segitu dulu, mohon maaf kalau misalnya ada kurang atau lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.